Shalom sahabat Warriors, kembali di dalam acara Family Altar bersama dengan saya Reinhard Yeskiel, dan ini adalah mama saya. Dengan role ini saya biasa dipanggil dengan Ibu Roli. Iya, Ibu Roli. Jadi saya dipanggil Ren, ini dipanggil Ibu Roli. Hari ini kita ingin berbincang-bincang ya, tentunya tentang pelayanan seputar dengan keluarga nih. Nah, gimana sih pandangan kita nih tentang pelayanan, pandangan kita tentang melayani Tuhan, gimana sih caranya kita melayani ketika kita di dalam keluarga. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya sama Mama nih, Mama pelayanan tuh kira-kira dari tahun berapa ya? Mama pelayanan yang sesungguhnya itu tahun 2000. Itu benar-benar ambil keputusan saya mau mengikut Yesus, mau melayani. Padahal waktu itu belum mengerti sama sekali. Dan kamu itu usia 4 tahun, tahun 2000 udah mulai masuk. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun ya? Udah 21 tahunan ya, 21 iya. tahun. Nggak terasa seperti itu. Iya. Jadi udah sekitar 2000-an ya, lumayan lama ya. Kalau aku kan bukan dibilang baru-baru juga enggak sih, mungkin dari masa-masa remaja lah, pra-remaja gitu ya, baru masuk dalam pelayanan. Nah, menurut Mama sendiri nih, apa sih itu pelayanan? Pelayanan ya, pelayanan menurut Mama itu adalah memberikan yang terbaik buat orang yang kita layani. Memberikan yang terbaik buat orang yang kita layani. Iya, itu pelayanan. Itu apapun tuh, yang terbaik tuh mulai dari apapun. Apa yang kita bisa, mungkin kita kasih bantuan yang terbaik gitu ya. Iya, pokoknya melayani gitu ya. Waktu kita misalnya contoh deh ya, dengan kasih senyum yang terbaik gitu kan ya, senyum yang terbaik aja, sapaan yang terbaik gitu. Pokoknya semua yang terbaik. Melayani itu kan banyak sekali gitu ya. Pelayan itu kan banyak sekali ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita pelayan itu kan identik misalnya pelayan restoran deh misalnya gitu ya. Itu kan dia juga akan memberikan yang terbaik. Dia harus berikan. Coba kalau dia berikan yang terbaik pelayanannya, si yang makan mau gak ngasih tip besar? Ih, luar biasa loh. Jangan begitu deh, kita pergi juga misalnya ke toko apotek gitu ya, ke apotek deh. Ibu ada yang bisa dibantu gitu, dengan begitu aja udah coba. Ya, kereta api nih, itu dia punya pramugari berdiri depan kan, selamat malam ibu, tuh kayaknya kita kan, gimana banget gitu. Jadi pelayanan menurut Mama adalah memberikan yang terbaik untuk orang yang kita layani. Memberikan yang terbaik. Tapi ngomong-ngomong masalah pelayanan ya, aku ingat satu lagu nih, karena kan kita harus melayani sebab Tuhan tuh sebenarnya udah melayani kita lebih dulu. Iya, satu pribadi yang luar biasa namanya Yesus. Yesus itu datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lagu apa nih kira-kira? Melayani lebih dulu. Jadi dia datang itu bukan untuk dilayani, walaupun memang status dia nih ya sebagai anak raja. Iya, harusnya kan dia itu kita layan, tapi tidak ya. Firman Tuhan yang luar biasa, coba di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat yang ke-45. Iya, 45 dibilang seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Anak manusia siapa kita tahu? Yesus. Bukan untuk dilayani. Ya, melainkan untuk melayani. Luar biasa gak? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia melayani kita dengan sesuatu yang terbaik, yaitu memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Terus kita melayani tidak yang terbaik, bisa bayangkan bagaimana kita mau bilang kita serupa dengan Yesus seperti itu.
Ya masalahnya kalau orang aja kadang melayani suka masih hitung-hitungan ya. Nah, itu Orang dia. melayani masih hitung-hitungan, masih apa ya? Mikirin nih kalau gua kasih begini, gua melayanin begini, nanti gua dapetnya apa ya? Nah, itu dia. Ya sebenarnya memang ketika mama mengambil keputusan waktu itu untuk melayani, nomor satu kok bisa di dalam pikiran mama saat waktu itu juga ya. Ini merupakan satu kesaksian buat saya juga ya. Dimana anak saya ini namanya Reinhard Yeskiel. Nah, Yeskiel itu nama yang saya dapatkan waktu itu saya belum mengerti tentang firman Tuhan. Saya tahunya waktu itu baca firman Tuhan, mama tuh tahunya cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes ke belakang. Nggak pernah tuh namanya baca yang ke depan gitu ya. Dari kamu lahir kan tahun 96, berarti tahun 2000 itu umur kamu masih 4 tahun seperti itu ya. Tapi mama bisa kasih nama Yeskiel itu ya. Memang saya dengar banget di hati saya Yeskiel. Makanya waktu tahu anak laki-laki langsung saya kasih nama Yeskiel. Nah, nama depannya Reinhard. Keputusan waktu mama melayani Tuhan itu, mama langsung nomor satu terpikirnya, nanti anak saya akan serahkan kepada Tuhan untuk melayani juga. Padahal waktu itu umur kamu 4 tahun itu belum mengerti sama sekali. Dan belum kepikir juga nanti pelayanannya apaan gitu ya. Hanya berhubung waktu itu kamu sekolah TK sekitar umur 6 tahun. Di sekolah itu kan ada persekutuan doa orang tua ya. Puji Tuhan, mama bukan lulusan teologi ya. Saya waktu itu belum juga memperdalam begitu banyak, tapi memberi hati sungguh. Benar-benar saya bilang, Tuhan saya mau melayanimu, bukakan jalan. Saya nggak mengerti bagaimana. Pada akhirnya dalam waktu singkat sekitar 3 bulan, pelayanan daripada sekolah SD Tiranus sampai sekarang sekolah itu masih ada. Mungkin ada nanti ibu-ibu yang melihat nih ya. Nanti ketika link di share ya. Mungkin ada ibu-ibu yang melihat, wah itu dia Bu Roli sama si Reinhard sekarang gitu ya. Nah, saya akhirnya puji Tuhan di dalam persekutuan itu Tuhan boleh izinkan saya dalam waktu 3 bulan saya sudah boleh masuk dalam dimensi ada satu kepengurusan yang luar biasa. Bukan masalah itunya, tapi saya ingin banget orang itu tahu tentang Yesus yang luar biasa. Nah, dari situ ada, ingat gak? Ada grup band SD kan? Ya anak-anak tuh bisa main apa waktu itu? Si siapa tuh? Kamu masih ingat teman kamu yang pegang gitar, ya, si yang organ gitu. Nah, mama terbesit ya, aduh, saya pingin lesin, tapi saya sendiri waktu itu nggak mampu keadaannya. Karena memang saya meninggalkan zona kemewahan saya waktu itu tahun 2000 saya lepas dan saya benar-benar zero. Sampai mamanya Reinhard ini, saya ini Bu Roli ini berdagang gorengan ke sekolah bawa gitu ya. Tapi puji Tuhan, dalam situasi seperti itu Tuhan percayakan saya justru bisa masuk di dalam persekutuan doa ini dan dipercayakan sesuatu hal. Di situ saya bilang, Tuhan, saya mau nanti suatu saat anak saya juga bisa musik dan saya mau dia melayani di altarmu. Nggak ngerti itu bagaimana caranya, karena ngerasain juga enggak. Akhirnya tahu gak? Kamu masih ingat gak? Mama angkat tangan kamu, mama bilang, Tuhan, saya serahkan tangan ini untuk melayanimu. Terus mama bilang, kamu jadi pendeta gitu kan. Namanya anak kecil kan belum kepikir ya. Cita-cita waktu itu kalau ditanya apa anak-anak coba? Mau jadi apa? Mau jadi pilot ya, mau jadi dokter, mau jadi polisi, gitu, tentara gitu ya. Tapi memang benar ini kesaksian juga nih ya. Kalau ditanya, Rena kamu jadi apa gitu ya, dia nggak pernah bilang mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, nggak pernah gitu ya. Terus saya bilang, kamu jadi pendeta ya? Ya udah Pak, pokoknya waktu itu dia bilang ya udah. Nah, yang bersyukur di sini saya punya orang tua ya, sudah meninggal ya, mama saya itu waktu saya bilang kamu nanti jadi pendeta ya Reinhard ya, itu mama saya tuh tidak ada sama sekali bilang, kok anak kamu jadi pendeta, mau makan apa nanti gitu. Itu tidak sama sekali. Justru mama saya ini memang nama Reinhard ini dia yang berikan itu dari waktu itu evangelis Reinhard Bongke gitu ya, Reinhard. Terus mama saya malah bilang gini, ya sudah nggak apa-apa nanti jadi kayak Reinhard Bongke katanya gitu. Ada rasa gini, kok mama saya tidak menolak gitu ya. Wah akhirnya sudah. Bahkan oma tuh selalu ngomong gini, Pak Pendeta katanya gitu ya, masih kecil tuh, kalau pendeta katanya gitu. Dan itu ternyata bukan job, bukan candaan. Walaupun seiring berjalannya waktu, memang waktu saat itu kamu belum terpanggil ya, belum ya. Bahkan mama mengarahkan malah kamu ambil keputusan untuk apa?
Pernah sekolah di mana? Perhotelan. Di perhotelan. Lumayan lama ya, berapa? Sampai berapa semester ya? Itu sekitar hampir 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun. Kepanggilan bagaimana coba? Boleh kamu inikan sedikit. Akhirnya kamu merasa? Iya, sampai akhirnya Tuhan panggil gitu. Memang ketika kita dipanggil sama Tuhan, kita nggak bisa lari ya. Jadi yang namanya calling itu masing-masing orang punya panggilan. Balik lagi, entah dia panggilannya untuk melayani, ditaruh di profesi apapun, dokter kah, dia ditaruh di polisi kah, atau dimanapun Tuhan taruh. Tapi kita harus tahu bahwa panggilan kita tuh apa gitu. Kita ditempatkan Tuhan di situ tuh untuk apa. Nah, ketika saya berada di dapur hotel pun, saya tetap tanya-tanya, Tuhan apakah benar di sini gitu. Sampai akhirnya Tuhan bilang bahwa kamu tuh tempatnya nggak di sini, kamu harus ketemu sama orang lain. Nah, Iya. akhirnya di situ, oh iya Tuhan, berarti memang bukan di sini. Harus cepet gitu, harus cepet berubah panggilan. Jangan sampai kayak Yunus ya yang udah ditelan ikan dulu baru enggak gitu, baru dipanggil lah, terpanggil seperti itu. Tapi benar kan kenyataan ya, waktu itu Iya. mama bilang, udah Ren, memang kamu tuh di pendeta gitu ya. Tapi memang ini anak masih namanya anak muda kan ya, mama jangan inilah, pokoknya ya sudah silakan. Makanya waktu masuk perhotelan pun saya sukacita aja, saya nggak merasa beban untuk membiayai walaupun memang ada uang yang harus saya keluarkan. Dan lumayan ya 2 tahun. Iya. Dan pada waktu itu memang akhirnya datang anak saya ini bilang, Mah, itu baru 5 hari ya kamu di hotel tuh ya, kamu di dapur hotel bener-bener ya, di Clayton at the Plaza itu ya. Dan memang bener-bener di situ akhirnya bilang, Mah, aku bukan di sini. Ya sudah, saya pun nggak waktu itu merasa kehilangan uang atau gimana. Kalau memang kamu bukan di situ, ya sudah, ayo apa? Nanti Tuhan yang ternyata terpanggilnya di pelayanan seperti ini. Bukan berarti chef itu buruk, bukan ya, bukan berarti juga dokter, enggak. Seperti yang tadi kamu bilang, mama setuju sekali bahwa, nah itu dia, pelayanan bentuknya apa saja. Jadi dokter yang baik, yang benar-benar memang tujuannya mau menyembuhkan pasien, bukan mau mencari keuntungan, gitu kan. Nah, berbicara lagi deh, kita nggak usah mungkin dokter aja, bisa jadi polisi yang baik, justru yang memang mengayomi ya, menjadi polisi yang memang benar-benar memang melakukan tugasnya. Nah, jangan jadi misalnya contoh, jadi hakim yang bijaksana, hakim yang baik, yang benar. Jadi jangan gini loh, jangan kita dikasih kepercayaan sama Tuhan atas sesuatu keprofesionalan tugas. Ya, pelayanan, itu kan semua pelayanan sifatnya. Dokter pelayanan enggak? Polisi pelayanan enggak? Iya. Ya, apa coba? Semua pelayanan deh kayaknya ya. Misalnya seorang ahli accounting, pelayanan enggak? Pelayanan juga. Semua sifatnya pelayanan. Nah, itu berikan yang terbaik. Ya, kenapa? Karena satu firman Tuhan yang boleh kita ambil nih. Dalam Efesus 6 ayat 8. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi teringat nih mama nih. Efesus 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang baik, berarti kan berbuat sesuatu yang baik berarti ada yang dia layani dong. Seperti itu kan ya. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bukan memang kita minta selalu upah. Nah, ini saya juga tekankan kepada anak saya juga, kepada diri saya sendiri. Jangan sampai ketika contoh Tuhan percayakan saya di dalam dimensi pelayanan untuk firman Tuhan, anak saya musik atau mungkin firman Tuhan, terus yang di kepala kita adalah nanti dapat berapa nih PK-nya ya. Terus kira-kira, itu paling jangan sama sekali, apalagi untuk Tuhan ya. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau memang melayani aja yang di dalam arti kata, yang di dalam pelayanan seperti ini ya. Ya tentu kalau dokter ya ada bayarannya dong gitu ya. Kalau misalnya juga pengacara juga ada bayarannya. Tapi kalau kita yang melayani seperti ini, terus kita juga bilang ada bayarannya juga dong. Kalau misalnya kelasnya perkantoran segini dong, kalau ini segini dong, waduh. Maka saya bilang,
saya juga berkomitmen dari pertama kali waktu saya masuk ya, dari gereja saya yang pertama dari anak saya masih kecil, itu saya tidak pernah berharap untuk yang namanya menerima berharap PK, itu persembahan kasih biasanya gitu. Dan saya juga tekankan kepada anak saya sampai sekarang, ya pokoknya kalau kamu melayani jangan pernah di kepala kamu itu ada pikirannya mengenai uang, dapatnya segini, hitung-hitungannya segini. Karena tadi firman Tuhan tadi jelas sendiri mengatakan bahwa balasannya dari Tuhan. Kita memang tidak meminta, tetapi Tuhan sendiri yang bilang. Oleh karena itu jangan pernah takut, benar kan? Coba, makanya nih kalau kita melayani kita nggak pikir itu, ya udah melayani aja. Bahkan kadang-kadang ya kita harus berani berkorban. Tetapi ya memang Tuhan luar biasa ya, melihara dengan sangat sempurna gitu ya. Kira-kira Renat, kamu sukacita nggak dalam masuk dalam dimensi pelayanan ini seperti ini? Kamu terpanggil di sini, sukacita nggak? Ya, sukacita, karena balik lagi ini kan yang namanya panggilan gitu. Kalau kita udah ngerti panggilan ya kita akan merasakan sukacita di situ. Karena nggak mungkin ketika Tuhan taruh kita dimanapun kita ditempatkan untuk kita dipanggil, kita nggak mungkin dibiarin sendiri gitu. Tuhan Allah yang selalu ada, maha hadir, dan Roh Kudus itu menyertai kita. Jadi nggak mungkin yang namanya kita ngerasa ketakutan, kita ngerasa nggak damai sejahtera. Lagi-lagi ketika nggak damai sejahtera itu datang, itu adalah perasaan yang bukan dari Tuhan gitu. Itu adalah perasaan yang datangnya dari setan, dari iblis gitu. Dan kita tahu gitu ketika Tuhan tempatkan kita di satu tempat gitu yang mungkin buat kita awal-awal nih ya, ketika kita belum paham panggilan itu, kita ngerasa oh Tuhan kenapa saya ditempatin di sini gitu. Balik lagi, nggak mungkin Tuhan menempatkan kita nih terangnya ini di tempat yang terang, nggak mungkin. Iya. Karena kita ini adalah terang, kita ditempatkan di tempat yang gelap gitu. Jadi nggak mungkin dia menyalah tempatkan kita gitu ya. Nggak mungkin. Kita salah tempat diletakkan seperti Nggak itu ya. mungkin, Memang kita memang makanya itulah yang bikin. Sebagai contoh nih, kita kan kadang-kadang nih bilang, ih kok orang mau ya diutus ke pedalaman ya, ya makan apa di sana, terus tidurnya bagaimana, kok bisa ya? Nah, saya bilang, kenapa dia bisa begitu? Karena memang panggilannya di situ. Sukacita aja yang ada. Walaupun mungkin dia tidurnya mungkin hanya beralaskan ya. Jujur aja saya juga ini pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Memangnya selalu tempat yang mewah. Saya juga pernah pelayanan tuh di daerah Kupang ya, sampai ke dalam-dalam itu. Saya juga pernah ada di Papua. Itu pelayanan di dalam itu yang WC-nya itu ditungguin ya. Pokoknya nggak nyaman. Tapi kenapa ya? Nah, ke Lampung juga, mama pernah nih ke Lampung ya. Waduh, tapi saya selalu banyak ini sukacita. Makan, kita harus ikut makan seperti apa yang orang itu makan. Ya sukacita. Memang orang-orang yang di tempat keliling begitu memang harus apa ya, siap gitu ya. Makanan yang disediakan apa? Haleluya, puji Tuhan, sukacita. Nah untungnya memang saya punya Renat ini juga yang tidak, contohnya nih, Ren. Oh ya mah, dia nggak pernah bilang, mah, enggak mah, kalau situ enggak, kalau enggak. Pokoknya kalau namanya sebuah pelayanan ya, kita selalu pokoknya sehati aja gitu ya. Kayaknya mau aja melayani gitu. Nah untuk di saat pandemi ini juga nih, saya juga merasakan di saat pandemi ini bahwa tidak bisa untuk hadir secara badan. Dimana tolong kesini. Tetapi ketika saya melayani lewat telepon ya, lewat WhatsApp telepon, lewat telepon biasa gitu ya. Ketika saya benar-benar melayani dari hati saya, yang saya layani, yang tidak melihat saya itu juga bisa merasakan bahwa benar-benar saya ini memang melayani dengan hati yang sungguh seperti itu. Karena kembali lagi kepada tadi, Yesus sudah melayani kita lebih dulu dan melakukan yang terbaik. Masakan ia ketika dipercayakan sesuatu hal sama Tuhan untuk kita ambil sebagai sesuatu pelayanan, kita memberikan yang asal-asalan gitu ya. Makanya anak saya suka bilang, ya sudah ngerti lah kalau saya lagi terima telepon, kalau saya lagi gimana ya sudah ngerti. Bahkan kadang-kadang ketika saya telepon, saya cuma bilang, Ren, mama lagi mau doa nih, doa. Nah, dia pun langsung bersikap doa juga ya. Walaupun nggak tahu kasusnya apa di telepon, saya ngomong, tapi saya bilang, tolong kamu juga sikapnya doa. Jadi kita memang udah terlatih seperti itu. Dan memang semuanya itu butuh sesuatu penunduk, ada roh tunduk ya. Ya mama bersyukur sih ketika mama bilang, Ren, kamu melayani Tuhan dengan sungguh, mama tidak bisa upahkan kamu apa-apa,
Tetapi apa yang kamu lakukan itu semua di dalam pandangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya selalu mengatakan kepada anak saya tidak pernah takut untuk masa depan kamu. Karena masa depan kamu bukan di tangan saya. Masa depan kamu bukan karena saya kaya. Masa depan kamu bukan saya. Benar gak seperti itu Mama bilang? Betul, betul. Sekarang kamu sendiri, ada rasa takut gak? Enggak sih. Untuk hari esok? Enggak sih, karena kita kan udah serahin hidup kita sama Tuhan. Iya, ya memang seperti itu Ya ya. walaupun terkadang ya kita masih ya jujur lah ya manusiawi gitu, maksudnya pikiran gitu pasti ada, tapi kan kita doa lagi, kita balik Tuhan, teguhkan hati segala macam gitu kan. Ya nanti Roh Kudus lah yang kasih kita kekuatan seperti itu. Ya, makanya tetap sukacita ya. Selalu sukacita ya. Begitu juga untuk di ya, saat ini memang dipercayakan untuk ada main musik di mimbar ya bersama-sama dengan tim musik. Itu pun saya keras bicara kepada anak saya bilang, kalau kamu tidak memberikan yang terbaik, mendingan kamu turun dari mimbar. Jangan lakukan, karena pengalaman kita yang masa lalu nih, ya sebagai orang tua yang masa lalu yang dulu nggak mengerti dimensi pelayanan yang sesungguhnya itu bagaimana. Nah, kita nggak mau itu terjadi kepada anak kita lagi. Makanya saya bilang, Ren, kalau pelayanan di atas mimbar nggak boleh tergantung mood dan nggak mood. Karena yang kamu layani bukan untuk dilihat orang, bukan untuk manusia, tapi yang kamu layani Tuhan. Untuk kita melayani Tuhan, kita bilang, ya Tuhan, tunggu dulu ya Tuhan, ini lagi nggak mood nih Tuhan, lagi nggak bisa nih. Makanya begitu juga siapa sih kita yang nggak punya masalah. Tapi ketika ada orang nelfon, Bu, begini-begini, oh ya. Nah, saya nggak pernah bilang, aduh Bu, maaf ya Bu, lagi pusing nih. Saya juga lagi pusing Bu, saya juga nggak bisa Bu, nanti aja deh Bu. Nggak ada. Untuk pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan, itu memang tidak ada yang seperti itu ya. Ya bersyukurnya anak saya juga tipe seperti itu ya. Bisa klop, karena kenapa sih? Karena terlatih ya. Udah biasa gitu ya. Dari sekolah minggu dulu gitu ya. Nah, coba mungkin sedikit lagi Renat. Ada gak rasa jenuh dalam melayani? Rasa jenuh gitu? Kalau dibilang jenuh sih enggak lah ya. Karena ketika mau merasa jenuh gitu, Tuhan bilang lagi bahwa ya ini udah harus dikerjain gitu. Ini tanggung jawab kamu gitu. Kalaupun jenuh, balik lagi minta penghiburan sama Tuhan. Tuhan berikan saya penghiburan gitu. Walaupun pernah waktu itu ya kepikiran bahwa Tuhan saya kok melayani, datang ke gereja harus begini setiap minggu saya harus datang nih, setiap minggu saya harus. Oh iya, inget ya waktu kita itu masih ada rumah di Tomang. Saya kok setiap minggu harus datang ke gereja bolak-balik kayak ini aja lah gitu, maksudnya rutinitas minggu tuh begitu gitu, pelayanan, datang ke gereja, ntar pulang gitu. Bahkan waktu itu sempat juga ada melayani, habis melayani pergi lagi gitu, melayani lagi. Nah, sampai akhirnya saya nanya sama Tuhan, dan Tuhan waktu itu ngasih satu ayat gitu yang jelas gitu, ayatnya melayang gitu, saya lihat ayatnya melayang di udara gitu, saya lihat, kalau memang ini ayat dari Tuhan, saya buka di Alkitab ayatnya ada. Biasa kan kalau misalkan kita lihat entah di pikiran, entah di asal-asal lihat gitu, pas kita cari di Alkitab, ternyata nggak ada, pasalnya kurang gitu kan. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah apa ya? Ayatnya kurang, itu kalau nggak salah dari Yakobus yang bilang, bukankah kamu tahu gitu tentang ketekunan yang Ayub sudah jalani gitu, dan hasilnya seperti apa. Nah, ketika saya dapat jawaban itu, saya ngerti, oh iya, Tuhan, saya harus tekun di sini gitu, saya harus tekun melayani. Bahwa ketika Ayub, bagaimana dia maksudnya dia menerima cobaan yang seperti itu gitu ya, dan tidak Tuhan, pokoknya tetap harus sukacita. Saya tidak mau bawa masalah apapun ke dalam hati saya untuk saya tempatkan. Saya buang jauh-jauh. Dan saya juga bilang sama anak saya, pokoknya nggak boleh pandang orang positif aja. Kita pokoknya berusaha untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelayanan semangat terus gitu ya, on fire ya. Memang saya nggak pernah tuh yang namanya, aduh lelah lagi nggak bisa, enggak. Anak saya sampai bilang gini, Mama ini pokoknya biar kata dalam situasi apa, kalau ada langsung itu bisa langsung apa? Ya, dia mencontoh seperti itu. Makanya ada tuh pujian yang luar biasa tuh ya. Tapi jangan lelah ya. Tapi sebelum kita masuk ke pujian ini, sebenarnya masa-masa pandemi ini ya, seperti kita di rumah ini, kita juga bisa
melayani itu jadi banyak cara gitu, mulai Betul. dari video call, kita bisa telepon, kita bisa melalui Zoom gitu ya, kita bisa mendoakan, itu yang paling pertama gitu. Iya. Jadi pelayanan kita itu pelayanan yang bergeraknya itu orang bilang tuh di bawah tanah gitu. Jadi orang nggak lihat. Kita dari tempat tidur kita dari rumah kita bisa dari bangku kita bisa doakan tetangga kita, Iya. kita bisa doakan lingkungan kita bisa doakan gereja kita bisa doakan keluarga kita bisa doakan teman-teman, kerabat. Itu adalah hal-hal yang orang nggak lihat, tapi pergerakan itu luar biasa. Percaya deh, ketika kita melayani keluarga kita melayani kota kita dengan cara kita berdoa, Tuhan pasti lihat. Amin. Amin. Oh iya, ternyata ada anakku ya yang masih peduli dengan kawan-kawannya, ada anakku yang masih peduli dengan lingkungannya. Nah, Tuhan akan balaskan, dan Tuhan nggak mungkin diam aja. Tuhan pasti lihat semuanya dan Tuhan akan perhitungkan. Makanya kita setia aja jalaninnya. Walaupun kita cuma duduk ya sepele gitu. Tuhan saya doa Tuhan untuk lingkungan saya, berikan damai, sukacita gitu. Berikan orang-orang yang dekat dengan saya, mungkin hari-hari ini sedang terkena COVID, sembuhkan Tuhan, pulihkan. Itu orangnya nggak tahu kita lagi doain, tapi kuasa doa tuh luar biasa. Itulah bentuk pelayanan yang kecil yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Iya, dan saya bersyukur sekali saya punya tim, anak saya sendiri yang kalau di setiap papan saja nih, contohnya saya tiba-tiba Tuhan suruh doa, saya bilang, Renat doa. Itu mau dia lagi ngapain langsung, ya mak, siap mak, ya paling tunggu mas sebentar mak, tapi kita langsung doa ya. Jadi memang baik atau tidak baik ya, lagi ngamut atau tidak ngamut ya, layanin harus dengan sungguh-sungguh. Makanya saya ini adalah tipe yang melayani Tuhan pokoknya tiada lelah. Ada pujian yang luar biasa ya. Iya, jadi ingat satu pujian ya, jangan lelah ya. Iya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Matakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk bincang-bincang kami pada saat ini, di mana kami mau menjadi pelaku firman, melayanimu, melayani siapapun dengan yang terbaik kami berikan. Karena kami tahu Tuhan sudah melayani kami lebih dulu dengan segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang menonton program ini sungguh sangat diberkati
Dan biarlah kami sama-sama mengambil sikap. Dimulai dari saat ini, kami memberikan pelayanan kami yang terbaik kepada siapapun, hal apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukan kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap melayani tanpa lelah. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat warrior. Shalom. Shalom.